Di antara hadits-hadits tentang Taifah Mansyurah tersebut adalah sebagai berikut. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan berkata dari atas mimbar, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan suatu kebaikan, niscaya dia akan memahamkan agama kepadanya. Akan senantiasa dari satu kelompok dari kaum muslimin yang berperang di atas kebenaran, dan mereka meraih kemenangan atas musuh-musuh mereka sampai hari kiamat. Dari Jabir bin Samurah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama ini akan senantiasa tegak selamanya dan satu kelompok dari kaum muslimin akan berperang, untuk menegakkan dan mendakwahkannya, sampai terjadinya kiamat. Dari Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran sampai hari kiamat. Maka pada saat itu Nabi Isa bin Maryam turun, ke tengah mereka. Pemimpin kelompok tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah, engkau yang berhak mengimami kami sholat. Namun Nabi Isa menjawab, tidak, sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai bentuk pemuliaan Allah atas umat ini. Dari Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang berperang di atas urusan agama Allah. Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya kepada mereka sampai datangnya kiamat, sementara keadaan mereka tetap konsisten seperti itu. Abdullah bin Amru bin Ash menimpali, Ibenan kemudian Allah akan mengutus angin yang wanginya seperti minyak wangi dan lembutnya selembut sutra. Angin itu tidak menyisakan seorang pun yang di dalam hatinya ada keimanan sebesar biji sawi, kecuali angin itu mewafatkan orang tersebut. Setelah itu yang tersisa di atas bumi hanyalah orang-orang yang jahat. Merekalah yang akan mengalami kiamat. Dari Imran bin Husain berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka meraih kemenangan atas orang-orang yang memerangi mereka, sampai akhirnya kelompok terakhir mereka memerangi Dajjal. Mujahidin Islam yang berjihad di Afghanistan pada periode jihad melawan kekuatan komunisme Uni Soviet 1978 hingga 1989 dan melawan kekuatan pemerintahan komunisme Afghanistan 1989 hingga 1992 merupakan Taifah Mansyurah di negeri Khurasan. Mujahidin Taliban atau Imarah Islam Afghanistan yang berjihad pada periode 1994 hingga 2001 untuk menegakkan syariat Islam di seluruh wilayah Afghanistan adalah Taifah Mansyurah di negeri Khurasan. Demikian pula Mujahidin Taliban atau Imarah Islam Afghanistan yang berjihad pada periode 2001 sampai saat ini untuk mengusir penjajah salibis Amerika Serikat NATO adalah Taifah Mansyurah di negeri Khurasan. 3. Khurasan akan menjadi tempat kemunculan pasukan Panji Hitam Asyabur Rayatisud yang akan memberikan dukungan kepada Imam Mahdi. Dalam berbagai hadits, Rasulullah pernah memberitahukan akan munculnya Asyabur Rayatisud atau pasukan pembawa panji-panji hitam. Sebuah pasukan perang yang panji-panji perangnya berwarna hitam. Mereka datang dari arah timur, yaitu negeri Khurasan. Sebagian hadits tersebut berderajat syahih, sebagiannya berderajat hasan, dan sebagian besar lainnya berderajat lemah sekali, dan palsu. Di antara hadits yang menjelaskan hal itu adalah, riwayat Sauban Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, ia akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaan kalian. Mereka semua adalah putra khalifah. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, lantas mereka membunuh kalian dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelum kalian. Kemudian Rasulullah menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah kepadanya walaupun dengan merangkak di atas salju. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa setelah wafatnya seorang khalifah, 3 orang putranya akan saling berperang untuk memperebutkan harta. Tidak heran apabila ia menjadi bahan simpanan yang menggunung. Rebutan para perindu harta. Ketiga anak khalifah tersebut terlibat dalam pertikaian dan peperangan yang sengit demi memenangkan kuasa atas harta simpanan tersebut. Hanya saja, semuanya gagal. Mereka tidak akan mampu menikmati harta simpanan tersebut. Bila kita membandingkan sifat-sifat kesyalihan, keikhlasan, ketangguhan, keuletan dan kesabaran Asyabur Rayatisud dalam kancah-kancah jihad fisabilillah, dengan hadits-hadits syahih yang menjelaskan perjuangan jihad Taifah Mansyurah, maka kita mempunyai sebuah kesimpulan bahwa Asyabur Rayatisud adalah bagian dari Taifah Mansyurah. Bahkan, sesuai nas hadits tentang Taifah Mansyurah, bisa ditarik kesimpulan tegas bahwa Asyabur Rayatisud adalah generasi terakhir dari Taifah Mansyurah. Untuk memahami dasar kesimpulan ini, marilah kita perhatikan kembali bunyi hadits syahih yang menjelaskan hal ini. Hadits syahih yang lafalnya paling tegas menjelaskan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain. Dari Imran bin Husain berkata, Rasulullah bersabda, "Ya akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka meraih kemenangan atas orang-orang yang memerangi mereka,
sampai akhirnya kelompok terakhir mereka memerangi Dajjal. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa generasi terakhir Taifah Mansyurah akan dimuliakan oleh Allah dengan memerangi dan menghancurkan pemimpin kekafiran, Al-Masih Ad-Dajjal. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadits syahih lainnya, peperangan penghabisan melawan Dajjal akan terjadi di bumi Palestina. Pada saat itu, kaum muslimin, yang merupakan Taifah Mansyurah, akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Kemudian Nabi Isa turun di Damaskus, bergabung dan sholat subuh di belakang Al-Mahdi, dan bertempur dengan hebat. Dengan tangannya sendiri, Nabi Isa akan menghunjamkan tombaknya ke tubuh musuh Allah, Dajjal. Dajjal pun tewas, darahnya menetes ke bumi, menempel pada tombak Nabi Isa. Pasukannya yang terdiri dari kaum Yahudi pun tercerai-berai dan dihancurkan oleh Taifah Mansyurah. Oleh karenanya, saat menerangkan makna, sampai akhirnya kelompok terakhir mereka memerangi Dajjal, Imam Syamsul Haq, Ashim Abadi menulis, yaitu Al-Mahdi, Nabi Isa dan pengikut-pengikut keduanya. Pasukan pembawa panji-panji hitam, Asyabur Rayatisut, akan melempangkan jalan bagi kekuasaan Imam Al-Mahdi. Ketika kekuasaan telah berhasil mereka pegang dan Baitul Maqdis telah berhasil mereka bebaskan dari cengkraman musuh-musuh Islam, maka mereka segera mencari, membaiat, dan meneguhkan kekuasaan Al-Mahdi. Mereka akan berdiri di belakang Al-Mahdi, menyokong pergerakan jihadnya dan selalu berada di barisan terdepan dalam kancah-kancah jihad untuk menegakkan syariat Islam di seluruh persada dunia. Sebagai pendukung utama dan pasukan pilihan Al-Mahdi, mereka tidak pernah absen dari menyertai perjuangan Al-Mahdi. Begitu juga tatkala Al-Mahdi dan kaum muslimin dikepung oleh Dajjal dan pasukannya di Palestina. Ashbur Ditisut berada di kanan, kiri, depan, dan belakang Al-Mahdi. Mereka ikut mengalami pengepungan ketat tersebut. Mereka ikut berjuang keras demi mengalahkan pasukan Dajjal. Mereka persembahkan nyawa-nyawa mereka dalam rangka membebaskan kaum muslimin dari kepungan musuh. Tatkala Nabi Isa turun di Damaskus dan bergabung dengan kaum muslimin di Palestina, Asyabur Rayatisut mendapat kemuliaan yang lain. Mereka turut menyambut kedatangan Nabi Isa. Mereka melaksanakan sholat subuh dalam syaf yang sama dengan Nabi Isa, dengan Al-Mahdi sebagai imamnya. Duhai, alangkah indahnya sholat berjamaah dengan Al-Mahdi dan Nabi Isa. Sebuah kemuliaan di atas kemuliaan. Menjadi jelas bagi kita bahwa Asyabur Rayatisut adalah bagian dari pasukan utama Al-Mahdi dan Nabi Isa. Menjadi terang bagi kita bahwa Asyabur Rayatisut adalah Taifah Mansyurah terakhir yang akan memerangi Dajjal dan pengikutnya. Asyabur Rayatisut adalah Taifah Mansyurah terakhir yang mendapat kehormatan untuk berjihad menumbangkan pemimpin kekafiran terbesar di akhir zaman. Mujahidin Taliban yang berkuasa di Afghanistan dan mendirikan Imarah Islam Afghanistan selama periode 1994 hingga 2001 memiliki ciri-ciri yang serupa dengan pasukan pembawa panji-panji hitam. Mujahidin Imarah Islam Afghanistan telah berjihad dan menegakkan syariat Islam secara kafah selama periode 1994 hingga 2001 Masehi. Pasca invasi militer penjajah salibis Amerika Serikat dan NATO pada akhir 2001 sampai saat ini, 2013, Mujahidin Imarah Islam Afghanistan tetap istiqomah melaksanakan jihad untuk mengusir penjajah salibis Amerika Serikat, NATO dan rezim boneka Hamid Karzai. Mujahidin Imarah Islam Afghanistan saat ini telah kembali menguasai lebih dari 80% wilayah Afghanistan. Tujuan akhir jihad mereka, setelah sukses mengusir penjajah salibis Amerika Serikat, NATO dan menegakkan syariat Islam di Afghanistan, adalah membebaskan bumi Islam Palestina dari cengkeraman penjajah Zionis Yahudi.